Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Di sini ada data. Di sini Anda punya tinggi dan berat. Oke, kita akan coba klaster 4 data ini menjadi 2 klaster ya dengan menggunakan algoritma K-means clustering. Kemudian untuk materinya, penjelasannya nanti saya upload di psikologi. Oke, di sini Anda punya 2 fitur ya, yaitu tinggi dan berat. Di sini ada 4 data, 170, 40, 45, 180 dan 65, 10, 15 dan 60. Kemudian langkah pertama, Anda tentukan sentroidnya. Sentroid itu adalah titik pusat klaster ya. Karena kita mau bikin klaster ini menjadi 2 klaster, sehingga kita perlu di sini ada 2 sentroid. Misalkan Anda mau bikin 3 klaster ya 3 sentroid. Nah, seperti itu. Oke, untuk menentukan kelas sentroid di sini random ya. Anda bisa tentukan data yang mana saja, yang penting datanya ada di data. Yang penting sentroidnya ada di data tersebut ya. Misalkan saya tentukan sentroid klaster 1 adalah 170 dan 65. Dan sentroid cluster kedua adalah 180 dan 60. Oke. Dari sini kita coba gambarkan, kita plot menjadi seperti ini. Oke, misalkan di sini saya punya tinggi. Kemudian di sini saya punya berat. Oke, misalkan saya punya 40, 45. Di sini contoh aja 170, 180 ya. Kemudian 40, 10, 45, 15 ya, datanya di sini. Kemudian 170, 65. Oke, kemudian 180, 60. Oke, datanya ada di sini. Oke, sehingga kita dapatkan sentroid cluster 1 adalah data 170 dan 65. Ini adalah C1. Dan sentroid cluster 2 adalah 180 dan 60, berada di sini. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke iterasi. Oke, kita masuk ke iterasi 1. Oke, di sini Anda tulis tinggi, berat. Kemudian Anda hitung jarak tiap data dengan tiap klaster ya. Berarti ini jarak ke klaster 1 dan jarak ke klaster 2. Oke, misalkan saya masukkan 4 data, 110, 40, 45, 180. Di sini 65, 10, 15 dan 60. Oke. Kita akan hitung berapa jarak data pertama dengan klaster 1 dan berapa jarak data pertama ke klaster 2 dan seterusnya. Kita akan coba hitung. Oke, caranya gimana? Kita hitung Euclidean distance. Euclidean distance adalah D X, C. X itu adalah data, C itu adalah sentroid. Oke, kita mau cari jarak antara data pertama dengan klaster 1. Sentroid klaster 1. Sama dengan, masukkan rumusnya, akar 170 adalah koordinat data pertama dikurangi koordinat sentroid pertama. Sentroid pertama adalah 170, X-nya. Berarti di sini 170. Kemudian dikuadratkan ya, kemudian plus ya, 65 dikurangi 65 dikuadratkan, hasilnya adalah 0. Jadi jarak antara data pertama ya dengan sentroid cluster pertama adalah 0 karena dia adalah datanya sendiri. Berarti di sini jaraknya adalah 0.
ya, seperti itu. Kemudian kita cari DC2 untuk yang data 1. Oke, data pertama adalah 170 dikurangi koordinat X dari sentroid yang kedua, 180 kuadrat plus ya, 65 dikurangi 60 kuadrat. Oke, di sini kita hitung coba. Oke, di sini hasilnya adalah 11,18. Oke, berarti di sini adalah 11,18. Oke, lagi kita hitung untuk yang kedua, data kedua. D XC ya. Anda bisa masukkan X-nya berapa, kemudian C-nya yang mana. Seperti itu. Sama dengan akar datanya 40 dikurangi 170 ya. C1, C2, C1, X1, X1, ini X2. Gitu aja ya. Oke, kuadrat plus 10 dikurangi 65 kuadrat ya. Kemudian D X2 C2, kemudian D X3 C1, D X3 C2, kemudian D X4 C1, kemudian D X4 C2. Oke, seperti ini. Oke, ini adalah hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nanti Anda hitung ya, Anda cek lagi. Oke, kita dapat hasil seperti ini. Mari kita lihat hasilnya. Untuk data yang pertama ya, di sini Anda punya jarak klaster 1 dan klaster 2. Lebih kecil mana jaraknya? Lebih kecil ke klaster 1 ya. Karena dia lebih kecil jaraknya, maka data yang pertama dia terklaster ke klaster yang lebih dekat, yang jaraknya lebih kecil. Berarti dia ke klaster 1. Oke, kemudian untuk yang kedua dia ke klaster 1. Data yang ketiga dia ke klaster 1. Data yang keempat dia ke klaster 2. Oke. Jadi ada 3 data yang berada di klaster 1 dan ada 1 data berada di klaster 2. Oke, setelah ini Anda update sentroidnya sebelum masuk ke iterasi selanjutnya. Oke, berarti sentroidnya adalah di sini ada tinggi dan ada berat. Oke, sentroid klaster 1 dan sentroid klaster 2. Sentroid ini adalah semua data dibagi banyak datanya. Oke, untuk sentroid 1 Anda tambahkan 100 di sini tinggi. Untuk sentroid 1 170 tambah 40 tambah 45 dibagi 3 karena jumlah datanya 3. 170 ditambahkan 40 tambah 45 dibagi 3. Hasilnya di sini adalah tinggi rata-rata yang ada di klaster 1 adalah 85 dan yang ada di klaster 2 adalah 180. Untuk beratnya ada 30, kemudian ada 60. Oke, sekarang ini adalah sentroid yang baru.
sebelum Anda masuk ke iterasi berikutnya. Oke, di sini kita update centroidnya, berarti sekarang centroid 2 tidak berubah ya, sama. Untuk centroid 1 dia posisinya di 85. Misalkan let's say 85 di sini. Oke, dan 30 di sini. Oke, berarti di sini adalah centroid 1 ya. Centroid 1 berubah posisi. Sekarang centroid 1 di sini, centroid 2 di sini. Oke, berarti data ini ya, dia masuk ke cluster 1, ini data ini masuk ke cluster 2. Oke, seperti ini. Oke. Sekarang kita masuk ke iterasi kedua ya. Oke, di sini Anda tulis tinggi dan berat 170, 65, 40, 45. Oke. Kemudian di sini karena kita centroidnya udah diupdate ya, nilai centroidnya akan beda ya, kedua. Oke ya, sekarang kita coba hitung lagi. Untuk centroid pertama tadi, centroid cluster 1 dia kan data yang pertama. Oke, dia berubah kan. Untuk yang centroid 2 dia tidak berubah. Oke, sekarang kita coba lagi. Oke, jadi untuk yang iterasi 2 akan menjadi seperti ini. Untuk yang jarak antara data ke centroid cluster 2 tidak berubah karena di sini tidak ada update centroid ya. Jadi nilainya tetap centroid 2 180 60 dan setelah diupdate menjadi 180 dan 60 juga. Yang berarti jaraknya akan sama. Yang berbeda adalah centroid cluster 1 ya. Di sini 170 menjadi 85 dan 65 jadi 30. Oke, di sini kita hitung jarak data seluruh data ke cluster 1 ya. Di sini 170, 40, 45, 180 dikurangi dengan X-nya, tingginya ya. Di sini adalah 85, kemudian dikuadratkan ditambahkan dengan nilai beratnya ya, 65, 10, 15, 60 dikurangi dengan 30, beratnya yaitu 30 ya. Kemudian didapatkan hasil seperti ini ya, kita masukkan, kemudian kita cek. Oke, untuk di sini data pertama dia lebih dekat ke cluster 2, berarti sekarang data yang pertama dia masuk ke cluster 2, kemudian data yang kedua dia masuk ke cluster 1, data ketiga dia masuk ke cluster 1, kemudian ini masuk ke cluster 2, data terakhir. Oke, sekarang di sini ada perubahan cluster. Data yang pertama dia awalnya masuk ke cluster 1, kemudian dia berpindah menjadi cluster 2 ya. Sehingga setelah diupdate centroidnya di sini, data yang pertama ini dia masuk ke cluster yang kedua. Oke, seperti itu. Tadi awalnya kan C1 berada di sini, cluster 1, centroid 1, dia masuk sebagai cluster yang pertama. Sekarang setelah diupdate centroidnya menjadi di sini ya, data yang pertama ini menjadi tercluster ke cluster 2. Oke. Selama ini masih ada perubahan cluster, data yang berpindah cluster, kita masuk ke iterasi berikutnya. Berarti setelah ini kita masuk ke iterasi yang ketiga. Oke, kita masuk ke iterasi yang ketiga. Sebelum Anda masuk ke iterasi yang ketiga, Anda update centroidnya. Oke, kita tadi belum ada centroidnya ya. Sekarang centroid yang Anda hasilkan adalah
centroid baru. Di sini ada C1, C2. Kemudian kita punya tinggi dan punya berat. Oke, 170 dan 180. Jadinya 175 dan beratnya adalah 62,5. Oke, kemudian untuk tingginya untuk klaster 1 ada 42,5 dan beratnya ada 12,5. Oke. Kemudian iterasi yang ketiga, Anda tulis lagi di sini ada tinggi dan ada berat. Oke, jadi untuk yang iterasi ketiga, ini ada tinggi, berat. Kemudian sebelum kita masuk ke iterasi 3, kita update sentroidnya. Oke. Di sini Anda punya sentroid 42,5 dan 12,5, berarti sentroid 1 kita update di sini. Berarti sekarang C1-nya di sini ya. Untuk yang C2 175 dan 62,5, berarti berada di sini ya. Berarti ini adalah sekarang C2-nya. C2-nya berpindah ke sini dan C1-nya di sini ya. Sebelum kita masuk ke iterasi yang ketiga, C2, C1. Oke. Jadi nanti ketika Anda menghitung, Anda pakai sentroid yang baru ini. Oke. Sekarang di sini ada tinggi dan berat. Anda hitung sama, hitung jarak antara tiap data dan tiap sentroid. Berarti jarak antara data 1 dengan sentroid 1 dan sentroid 2, data kedua dengan sentroid 1 dan sentroid 2, dan seterusnya. Oke. Oke, di sini adalah datanya. Oke, X1 110 dikurangi sentroid 1 dan sentroid 2, kemudian di sini ada tinggi, ini ada berat ya. Caranya sama seperti yang tadi, ini adalah hasilnya ya. Kemudian nanti Anda bisa hitung, caranya sama dengan iterasi 1 dan iterasi 2. Karena di sini iterasi sebelum masuk ke iterasi yang ketiga, sentroidnya berubah. Untuk yang sentroid klaster 1 dan klaster 2, maka di sini Anda hitung 8 kali ya. 4 data dikali 2 sentroid, jadi 8. Kalau misalnya tidak ada perubahan sentroid, ya hitung yang ada perubahan saja. Untuk yang tidak ada nanti menyesuaikan, seperti itu. Oke, sekarang Anda lihat untuk yang data pertama. Oke, di sini Anda punya untuk yang pertama, data pertama dia masuk ke klaster 2. Karena lebih dekat ke klaster 2, C1, C1, C2 ya. Anda lihat apakah ada data yang berpindah klaster. Anda lihat 2, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 2. Oke, berarti di sini sudah tidak ada data yang berpindah klaster. Di sini namanya adalah kondisi konvergen. Ya, kondisi konvergen adalah sudah tidak ada data yang berpindah klaster. Oke, di sini K-means clustering mencapai convergence pada iterasi ke berapa? Kedua. Kenapa kedua? Karena di sini untuk iterasi yang ke-1 seperti ini, berarti ada tiga data yang berada di klaster 1. Kemudian di sini ada 2 data yang ada di klaster 1, berarti ada 1 data yang berpindah klaster. Oke, iterasi 1 ke iterasi 2 masih ada 1 data yang berpindah klaster. Kemudian kita cek lagi di iterasi yang ketiga ya, seperti ini. Ternyata dia tidak ada perpindahan klaster. Jadi iterasi ketiga ini hanya sebagai pembuktian ya. Ternyata clustering convergence pada iterasi kedua. Misalkan di iterasi yang ketiga masih juga ada perpindahan klaster, Anda terus lakukan iterasi sampai kondisi convergence. Convergence adalah data yang tidak ada data yang berpindah klaster ya. Jadi iterasi yang ketiga ini sebagai pembuktian. Nanti kalau misalkan iterasi yang ketiga masih ada data yang berpindah klaster,
kemudian pembuktiannya di iterasi yang keempat, sehingga iterasi yang keempat tidak ada data yang berpindah klaster, berarti k-means clustering mencapai convergence pada iterasi yang ketiga, seperti itu.